Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trizal Sabila. Saya adalah mahasiswi STAI Dr. KH Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 0101 1901 022. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pandangan filosofis mengenai pendidikan menurut Mulasadra. Adapun topik pembahasannya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan menurut Mulasadra, dan apa tujuan dari pendidikan, seberapa penting konsep manusia menurut Mulasadra dan hubungkan dengan pendidikan. Kemudian jelaskan epistemologi pendidikan Islam menurut filsuf Mulasadra. Faktor apa saja yang penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan menurut Mulasadra. Pemikiran Mulasadra pada pendidikan. Mulasadra termasuk kategori tokoh pemikir Islam metafisik yang karyanya sangat monumental dalam bentuk mazhab. Menurut Syarif dalam History of Muslim Philosophy mengemukakan bahwa Mulasadra disebut sebagai pendiri mazhab ketiga yang utama. Mazhab utama adalah mazhab peripatetik dengan eksponen terbesarnya dalam dunia Islam adalah Ibnu Sina. Yang lainnya adalah mazhab iluminatif al-hikmah, al-isyakiyah, al-khalidah yang dibangun oleh Suhrawardi al-Maktul. Mulasadra juga mengadopsi prinsip-prinsip tertentu dari masing-masing mazhab, seperti hilomorfis dari peripatetik, gradasi wujud, dan pola-pola surga dari mazhab iluminasi. Bahkan ia mengadopsi prinsip-prinsip tertentu dari ajaran Sufi Ibnu Sina. Keselarasan dan keteraturan substansi dunia yang sebelumnya tidak pernah nampak sebagai prinsip beberapa mazhab hikmat dan tidak pernah dibangun secara sistemik dalam bahasa yang logis oleh hikmawan sebelum Mulasadra. Oleh karenanya, layak disebut sebagai pendiri hikmah yang orisinil dan relatif baru dalam pergumulan filsafat muslim dengan al-hikmah al-muta'aliyahnya. Dalam bentuk yang rasional, yakni menggunakan argumen rasional. Secara ontologis, hikmah didasarkan pada tiga hal. Yang pertama, as-salah al-wujud, prinsipianitas eksistensi, yaitu seperti filsuf-filsuf muslim sebelumnya, Sadra berusaha menjawab masalah mahiyah dan wujud. Perbandingan antara eksistensi Sadra menyatakan eksistensi bersifat positif, pasti, tertentu, dan nyata, sedangkan esensi bersifat samar, gelap, tidak tertentu, negatif, dan tidak nyata. Kemudian salah satu bentuk pemikiran pendidikan Mulasadra adalah filsafat hikmah, yaitu kebijaksanaan yang diperoleh lewat pencerahan spiritual atau intuisi intelektual dan disajikan dalam bentuk yang rasional, yakni menggunakan argumen rasional. Secara ontologis, hikmah didasarkan pada tiga hal. Yang pertama, as-salah al-wujud. Bagi Sadra, Tuhan adalah wujud mutlak, dan apa yang disebut sebagai akal terpisah oleh para filsuf atau ide-ide tetap. Tidak mempunyai wujud eksternal tetapi hanya merupakan kandungan dalam pikiran Tuhan, yakni ide-idenya.
Yang kedua yaitu tashkik atau gradasi wujud. Jika para filsuf peripatetik itu menganggap wujud setiap benda berbeda dari wujud yang lain, walaupun prinsipial dalam hubungannya dengan mahia, maka bagi Mulasadra wujud adalah realitas tunggal yang muncul dalam gradasi atau tahap yang berbeda. Meminjam dari Suhrawardi, kita dapat membandingkan berbagai wujud cahaya. Ada cahaya matahari, ada cahaya lampu, ada cahaya lain. Semuanya cahaya, tetapi dengan predikat yang berbeda artinya. Begitu pula ada Tuhan, ada manusia, ada binatang, ada batu. Semuanya satu wujud, satu realitas, tetapi dengan berbagai tingkat intensitas dan manifestasi. Gradasi ini bukan pada mahiyah tetapi pada wujud, bukan pada kuiditas tetapi pada eksistensi. Yang ketiga yaitu gerak substansial, al-harokah al-jauhariyah. Mulasadra berpendapat bahwa gerak tidak hanya terjadi pada 4 kategori aksiden, yaitu kuantitas, kualitas, posisi, dan tempat. Akan tetapi gerak juga terjadi pada substansi. Kita melihat dalam dunia eksternal perubahan benda material dari keadaan yang satu keadaan yang lain. Buah apel berubah dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah. Ukuran, rasa, berat juga selalu mengalami perubahan. Karena keberadaan aksiden bergantung pada keberadaan substansi, maka perubahan aksiden terkait dengan perubahan substansi juga. Semua benda material berubah. Dalam hubungan ini, Sadra mempertahankan sifat kudus atau kebaharuan dunia fisik, sifat tidak permanen dari esensi materi dan waktu sebagai dimensi materi keempat, yakni sebagai satuan ukuran kualitas gerak. Menurut Mulasadra, hakikat manusia dapat dilihat pada tujuan atau cita-cita hidupnya, yaitu memperoleh pengetahuan sempurna tentang Tuhan dan kebahagiaan yang dihasilkan oleh pengetahuan tersebut. Pengetahuan berfungsi untuk mentransformasikan eksistensi manusia. Berdasar prinsip gerak lintas substansi al-harakah al-jauhariyah, setiap makhluk selalu dalam proses transformasi, yaitu gerak atau perubahan tidak semata dalam bentuk sifat, namun juga dalam bentuk substansi. Dalam kasus manusia, transformasi digambarkan sebagai proses pendakian substansi dari embrio yang masih berupa mineral ke tumbuhan, kemudian dari tumbuhan ke hewan, dan dari hewan ke manusia, dari manusia ke malaikat, dan akhirnya dekat dengan Allah sebagai substansi puncak manusia dalam kehidupan dunia, sekaligus tashkik al-wujud dan wahdat al-wujud, melandasi bersifat kondusif bagi kehidupan akhiratnya. Kemudian berdasarkan teori Mulasadra, gerakan substansial tidak akan pernah mengubah esensi dari substansi. Contohnya, seseorang tetap merasa bahwa dirinya adalah orang yang sama sejak lahir, walaupun dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Hal lain yang dijelaskan dari teori dasar gerakan substansialnya Sadra adalah mengenai jiwa manusia. Sadra meyakini bahwa jiwa ini muncul dari tubuh manusia, kemudian
jiwa mengalami perkembangan dalam cahaya gerakan menuju kesempurnaan, hingga akhirnya menjelma sesuatu yang independen. Inilah hakikat pendidikan sebagai proses berkelanjutan gerak substansi manusia mencapai kualitas tertinggi, yaitu jiwa yang dekat dengan Tuhan. Berdasarkan prinsip gerak lintas substansi, setiap makhluk selalu dalam proses transformasi, yaitu gerak atau perubahan tidak semata dalam bentuk sifat, namun juga dalam bentuk substansi. Baik teman-teman, kemudian Mulasadra juga berpendapat bahwa kesadaran diri manusia merupakan bukti adanya esensi non-materialistik dalam manusia, yakni jiwa. Jiwa membutuhkan ruang materialistik untuk kemunculan dan ketampilannya. Jiwa yang merupakan elemen kesadaran manusia, bagian internal manusia, inilah yang memberikan esensi gerakan dan keadaan eksternal yang mempersiapkan ruang bagi gerakannya. Dalam pandangan Mulasadra, hakikat pendidikan dapat didapatkan dari konsep gerak substansi al-harakah al-jauhariyah, pandangan metafisika pandangan Mulasadra tentang pengetahuan. Dalam pandangan Mulasadra, hakikat pendidikan dapat didapatkan dari konsep gerak substansi al-harakah al-jauhariyah. Pandangan metafisika, pandangan Mulasadra tentang pengetahuan. Baginya merupakan gerak substantif al-harakah al-jauhariyah yang berakhir dengan bersatunya intelek manusia dengan intelek transenden dan karenanya mencapai tingkat wujud yang baru, yakni intelek murni dan tunggal. Gerak evolusioner ini bersifat akumulatif. Ia menggambarkan sesuatu yang positif termasuk tingkat-tingkat wujud yang lebih rendah dan tidak menghilangkan mereka. Wujud pada tingkat yang lebih rendah ini merupakan bagian yang terpisah dan saling eksklusif. Wujud pada tingkat yang lebih rendah merupakan bagian yang terpisah dan saling eksklusif, sedangkan wujud pada tingkat yang lebih tinggi saling inklusif dan menyatu. Pendidikan dibutuhkan untuk mengisi eksistensi manusia dan kesempurnaan merupakan intervensi jiwa dalam proses penciptaan yang berlangsung terus-menerus. Jiwa seseorang dibangun selama hidupnya dengan ditopang oleh pendidikan yang dicapainya dan tindakan-tindakannya. Sistem pendidikan Mulasadra memandang bahwa perkembangan rasional dan berpikir intuitif sebagai salah satu tujuan penting dari pendidikan. Sistem pendidikan harus dapat menyediakan sarana atau suasana yang membuat siswa memahami semua aspek pengetahuan melalui proses berpikir rasional dan intuitif. Pendidikan sebagai gerak substansi dalam tradisi filsafat Islam, Mulasadra menyebut di dalam magnum opusnya Al-Asfar Al-Arba'ah Al-Aqliyah, 4 perjalanan intelektual. Yakni perjalanan pertama adalah perjalanan makhluk kepada kebenaran atau safar min al-khalq ila al-haq. Perjalanan kedua adalah perjalanan bersama kebenaran di dalam kebenaran. Perjalanan ketiga adalah kebaikan dari perjalanan pertama, sebab perjalanan ini dari kebenaran menuju makhluk, dan perjalanan keempat adalah kebaikan dari perjalanan kedua. Karena perjalanan ini adalah perjalanan bersama kebenaran di dalam makhluk.